Shalom Jemaat G2CC. Sekali lagi shalom. Yang bersukacita boleh angkat tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini. Satu kerinduan kita mau datang memuji memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah saat ini, waktu-waktu ini, kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita, pujian hormat kita hanya bagi Allah, Raja yang Maha Tinggi. Kami bawa syukur kami hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami bawa hidup kami, bawa syukurmu di hadapan Tuhan kita. Ya Tuhanku, aku hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Karenamu inilah yang ku renungkan. Biar waktu kami hanya bagimu Tuhan. Tertuju padamu Raja kami. Oh biarlah manis Tuhan. Tuhan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan. Dan hati kami, dan hatiku bersuka, oh dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap lidah kami memujimu, menyembahmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, berserah, berserah hanya padamu. Untuk setiap perbuatanmu Tuhan, untuk setiap kebaikanmu, untuk kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. Oh, layaklah kau dipuji, layaklah kau disembah, layaklah kau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Biar setiap kami berterima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan kita. Haleluya.
puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Allah kami yang hidup. Dan biarlah manis, manis Kau bersuka. Dan hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka. Dengan iman nyatakan. Dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Biar hati kami bersuka Tuhan. Sekalipun mungkin kami berada dalam badai kelam, sekalipun mungkin situasi sedang tidak baik, tapi hati kami bersuka ketika kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ini menjadi iman kami, dan saat ini kami mau lebih lagi bersuka, bersorak melompat bagi nama Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan manis, manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan di dalam nama anak-Mu yang mau lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sapa kiri kanannya Bapak Ibu. Katakan mari bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Sebab Tuhan Allah yang telah dan akan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama masuk gerbangnya. Kami percaya kebaikan-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu, sebab Tuhan baik. Yes. Kami nyatakan Kau yang sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap perbuatan-Mu, untuk setiap rencana-Mu, kami percaya Kau baik dalam hidup kami. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. For the Lord is good. Oh yes, we believe, oh Lord. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Raise your hand, say, for the Lord is good. Woo-hoo. For the Lord is good. Oh, You are so good to us. And His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Once again, say, oh, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Sekalipun mungkin situasi sedang tidak baik sekalipun, tapi ada kuasa, ada satu nama yang menguasai hidup kita, dan kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Nama siapa? Lebih lagi naikkan, sama siapa? Haleluya. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Yang berkuasa, percaya nama Tuhan berkuasa, nyatakan haleluya. Sekalipun situasi sedang tidak baik, tapi ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Amin. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari.
Sebab kita tahu ada satu nama yang besar yang menaungi segenap hidup kita. Untuk itu saat ini Bapak Ibu, mari lepaskan segala kekhawatiranmu. Lepaskan segala sesuatu yang mungkin masih membelenggumu saat ini. Biarkan waktu ini kita memberikan hati kita, hidup kita, pikiran kita seluruhnya. Kita berikan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau meresponi firman Tuhan. Selalu melekati hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biar hidup kami terhubung padamu. Biar firman-Mu berdaulat atas kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa seluruhnya untuk terhubung denganmu. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Kami percaya ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ini yang menjadi rindu kami Tuhan. Selalu melekati hatimu. Biar firman-Mu berdaulat atas setiap kami. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Dengan kerinduan yang sungguh, kami ingin terhubung dengan Tuhan, Allah Sang Sumber Hidup, Allah Sumber Damai Sejahtera, Allah yang telah menguatkan kami, Allah yang menopang kami dalam situasi sulit sekalipun. Di saat tiada harapan, Engkau hadir memberi harapan. Di saat tiada jalan, Engkau yang memberi jalan. Itu sebabnya pagi ini dengan kerendahan hati, kami mau duduk diam menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu.
terlepas dari kedagingan kami, terlepas dari kemampuan kami secara manusia. Tuhan hadir di sini, melawat setiap hati yang terbuka bagi Tuhan. Pakai kami Tuhan. Waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu melalui pemberitaan firman Tuhan 20 menit, 30 menit ke depan. Semua jemaat-Mu yang ada dalam ruangan ini, bahkan dimanapun berada, tidak sama seperti ketika mereka datang. Semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Semua mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Semuanya akan mengalami lawatan, akan memiliki harapan yang baru. Kuasai hati dan pikiran kami. Terlebih-lebih hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau pakai dan kami persilahkan Roh Kudus-Mu bekerja melalui mulut dan bibir hamba-Mu, melalui pikiran umat-Mu. Kiranya mukjizat Tuhan terjadi dalam hati pikiran, dalam tindakan, dalam semua hal aspek kehidupan kami. Dari awal pertengahan sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sekiranya ada roh-roh yang tidak senang mendengarkan firman Tuhan, yang dengan sengaja menghalangi umat-Mu mendapatkan perjumpaan khusus dengan Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking, kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menawan seluruh hati, perasaan, jiwa, raga, dan roh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Mari silakan duduk semuanya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Namun saya akan mengawalinya dengan Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ya. Ulangan pasal 1 ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu Ulangan pasal 3 ayat 22. Dia berkata di sana, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Next, Ulangan pasal 20 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Yang terakhir, ayat yang terakhir, Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita? Saya ketika masuk di pintu di bawah sampai ke ruangan ini, saya sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Saya bergetar ketika tadi lagu Sebab Tuhan Baik. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya pernah masuk ke ruangan ini ketika saya masih bimbingan dan saat itu saya dalam kesulitan karena saya sudah sungguh terlambat untuk disertasi.
Dan siapa sangka kalau pujian tadi sungguh-sungguh membawa saya pada perenungan sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menolong. Dan saya katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kiranya syukur yang sama ada di hati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan, saya namanya Eriani Mendrova. Eriani itu nama pemberian orang tua. Mendrova itu sebenarnya pelafalannya Mendrova. Tapi di Nias itu ada satu vokal yang tidak ada di bahasa Indonesia, yaitu e. Jadi kami kalau menulis emas, andai kata itu bahasa Nias, itu nulisnya o dan ada aksen di kepalanya. Maka nama saya sebetulnya Mendrova. Saya dari Nias. Nama lengkapnya Dr. Eriani Mendrova STH MTH. Saya alumni dari STT Kanaan dan STBI. Saya juga muridnya Abuna, cuman belum 5% sehebat Abuna, masih jauh sekali. Saya berharap saya berdiri di sini tidak akan mengecewakan Bapak Ibu ya, amin. Walau garis fitur muka saya tegas tapi hati saya tidak galak ya, jangan tegang-tegang. Sepertinya tampak tegang sekali. Siapa alien yang berkhotbah ini? Ya, saya memberikan tema pada hari ini yaitu kuasanya tidak berubah. Next, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan kitab Ulangan ini merupakan peralihan suatu kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan Musa ini sedang mempersiapkan generasi baru ini akan masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel bersiap memasuki tanah perjanjian yang selama 38 tahun atau 40 tahun mereka di padang gurun dan melalui banyak problem. Dan pada saat itu Musa sudah tahu bahwa dia tidak akan ikut masuk. Mengapa? Karena peristiwa di Meriba. Saya tidak akan bahas hal ini. Tetapi kemudian Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Dan ada satu hal yang menarik di sini bahwa orang-orang yang akan memasuki tanah Kanaan bukanlah generasi yang lama yang melihat langsung perbuatan-perbuatan Tuhan dari Mesir. Mereka ini generasi yang baru. Yang lama itu yang umur 20 tahun ke atas sudah dihancurkan, sudah dibasmi. Mengapa? Karena ketidaktaatan mereka. Bapak Ibu Saudara, perubahan-perubahan seperti itu tampaknya tidak asing bagi kita orang-orang orang-orang yang hidup di zaman modern saat ini. Perubahan yang dialami orang Israel kalau mengacu kepada generasi mereka, kepemimpinan yang akan mereka ikuti, dan tantangan baru dalam kehidupan yang ada di hadapan mereka, di mana mereka adalah orang yang selalu diselamatkan dan disediakan oleh Tuhan dengan pemeliharaan mana di padang gurun. Sekarang mereka harus datang dan berperang. Dan sampai sekarang juga kita mengalami banyak perubahan. Dunia ini syarat dengan perubahan Bapak Ibu. Teknologi, saya kemarin melihat bahwa bukan lagi 5G ya, tapi udah mau 6G. Padahal HP kita aja masih 4G ya. Saya masih menggunakan HP yang jadul ini. Perubahan teknologi, AI bisa menggantikan dosen. Mungkin bisa menggantikan hamba Tuhan membuat khotbah, tapi tidak bisa mengisi hati kita. Yang bisa mengisi hati kita hanya Tuhan. Amin. Perubahan sosial. Kalau dulu kita terhubung duduk di meja makan. Di zaman dahulu dalam tataran sosial, kita melihat anak-anak ketika melewati depan orang tua pasti membungkuk, nggih. Ya kan? Kalau zaman sekarang melenggang tanpa batas depan orang tua nggak apa-apa. Kurang sopan. Kalau zaman dahulu kebiasaan hidup, orang hidup dengan mengandalkan sepeda ontel. Zaman dahulu orang mendapatkan berita dari radio, koran.
sekarang di mana-mana, di gawai kita ini, kita bisa menggenggam dunia. Kita juga bisa mencari nafkah di sini. Ini perubahan-perubahan yang ada. Dan apakah perubahan itu menggilas kita atau kita bisa menggunakannya untuk lebih maju dalam Tuhan? Saya percaya gereja G2CC berada di atas tataran rata-rata orang pada umumnya yang tergilas oleh permainan dan kemajuan zaman. Kita memiliki kemenangan. Dan melalui Ulangan pasal 31 ayat 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasanya tetap sama. Walaupun banyak perubahan, banyak hal yang terjadi, tetapi Tuhan tidak berubah. Sehingga dia mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Next. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Ulangan pasal 31 ayat 6 ini lahir bukan dalam keadaan aman dan nyaman. Ayat ini diucapkan ketika Israel berada di masa transisi yang besar. Mereka sudah berjalan kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Generasi yang lama telah berlalu dan sebentar lagi mereka akan menghadapi musuh yang nyata di tanah Kanaan. Yang lebih mengguncang lagi yaitu Musa tidak ikut masuk. Bayangkan kita semua dapat tiket Holy Land bersama Abuna. Tiba-tiba sampai di bandara Abuna dicegah dan kita berjalan. Apalagi saya yang kurang bisa bahasa Inggris, belum pernah. Saya pernah ke Korea tapi nggak pernah ke Eropa, nggak pernah kemana-mana. Apalagi ke Israel. Apa yang akan terjadi itu cuma Holy Land loh. Pasti kita khawatir. Apalagi ini mereka itu tanpa map, tanpa acuan. Mereka harus berjalan dan mengikuti orang baru yang mungkin belum semua memahami Yosua seperti apa. Ini cukup mengguncang. Pemimpin besar yang mereka andalkan selama ini, yang menjadi sandaran bagi mereka akan segera pergi. Telah diberitahukan kepada Musa oleh Tuhan bahwa dia akan segera dipanggil dan dikumpulkan bersama nenek moyangnya. Dan di titik ini Musa berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan Bapak Ibu, Musa tidak berkata bahwa musuh itu kecil. Dia berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Artinya kalau dikatakan, kalau anak-anak kita lihat mau pegang kompor, mau pegang dispenser air panas, kita pasti tegur ya Bapak Ibu ya. Kenapa coba? Karena kita tahu itu panas. Apalagi anaknya lari ke dalam api, kita pasti dengan cepat mencegah. Mengapa? Kita tahu itu berbahaya. Musa tahu bahwa musuh yang di depan itu tidak akan biasa. Orang-orang Kanaan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel tidak biasa. Mereka raksasa-raksasa, mereka ahli-ahli perang, mereka punya senjata yang canggih. Sama seperti kita, masa depan di tahun 2026 ini tidak biasa. Jangan hadapi dengan cara biasa. Kita harus hadapi dengan iman yang luar biasa. Ada amin? Musa melanjutkan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ini kalimat yang sangat dalam. Tuhan tidak hanya berkata, aku ada. Tapi Tuhan berkata, aku berjalan bersamamu. Artinya penyertaan Tuhan itu bersifat aktif, dinamis dan terus menerus. Sehingga saya katakan dalam tema, kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Tuhan tidak menunggu manusia sampai aman baru menyertai mereka, tidak. Tuhan berjalan bersama orang-orang yang mengandalkan Tuhan di tengah risiko. Di tengah orang-orang mungkin meninggalkan kita. Orang tua bisa meninggalkan kita sebab mereka bukan tubuh yang abadi. Orang tua di sini belum diubah jadi tubuh kemuliaan kan? Belum kan?
Sudah pasti ada waktunya di mana orang tua kita juga akan istirahat. Anak-anak kita akan meninggalkan kita. Karena sudah hukumnya demikian. Apa yang pasti Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di tengah ketidakpastian dan ketakutan, Tuhan hadir memberikan penguatan dan meyakinkan, aku ada loh bersamamu. Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Musa, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukan janji emosional. Sama seperti ketika dulu kita muda, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah dulu berjanji, I love you bertubi-tubi. Setelah itu 3 tahun kemudian kita lo guain. Ya kan? Itu bukan janji emosional yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itu pernyataan Tuhan. Dia dengan berani menyampaikan itu karena dia menggenggam erat janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak akan meninggalkan. Iya, Tuhan yang setia. Ini bukan janji seperti yang diungkapkan semata-mata ketika kita berjanji di pernikahan sekalipun. Karena suatu saat kita juga meninggal dan kita meninggalkan pasangan kita. Tapi ini janji yang lebih mulia. Manusia bisa gagal, generasi bisa gugur, pemimpin bisa berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Tahun 2023 saya pernah mendengar ada resesi global. Dan di situ orang-orang mulai ketar-ketir bagaimana ya. Terutama kalau nilai emas turun, orang akan khawatir. Wah, dan mungkin bisnis goncang, orang akan khawatir. Itu dinamika Bapak Ibu. Selama kita masih hidup di dunia, perubahan itu selalu ada. Pegang janji Tuhan yang tidak berubah. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri di tengah gelombang itu. Amin. Kita tetap eksis. Firman ini berbicara kepada kita pada hari ini. Kita mungkin sedang berada di masa perubahan. Next. Musa akan meninggalkan bangsa Israel. Bukan meninggalkan. Lebih tepatnya tidak diizinkan masuk. Next. Bangsa Israel akan menghadapi bangsa yang kuat. Israel tidak menang karena kekuatannya. Kalau dibanding dengan bangsa Kanaan yang kuat itu, yang banyak itu, mereka bukan apa-apa. Kalau orang Jawa berkata, mereka cuma saiprit. Tetapi kemenangan bangsa Israel kalau kita telusuri berikutnya Bapak Ibu sampai kitab Yosua, bukan karena kekuatan mereka, ternyata karena kekuatan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa bangsa Israel ini memiliki kolektif trauma. Next. Memang tidak secara langsung mereka menghadapi trauma perbudakan. Mungkin itu orang tua mereka. Tapi Bapak Ibu perlu mengingat ini bahwa dampak psikis dari seorang orang tua itu akan nurun otomatis kepada anak. Kalau bapaknya itu penakut dan kebiasaan nakut-nakutin anaknya juga, itu anaknya juga lama-lama jadi gak punya nyali. Kalau mamanya malas, anaknya juga ikut-ikutan malas loh. Mengapa? Karena dampak orang tua terhadap generasi itu sangat penting. Terutama di masa Golden Age. Anak meniru, bukan lagi mendengar nasihat. Orang tua gak berdoa, anak lebih lagi gak berdoa. Walaupun orang tua sampai bibirnya duer gitu ya. Berdoa, tapi orang tua gak ngasih contoh. Gak ada artinya. Dan bangsa Israel ini mengalami trauma kolektif bukan secara langsung. Bukan karena mereka menghadapi secara langsung perbudakan itu. Tetapi ini adalah merupakan kondisi kejiwaan yang diteruskan kepada generasi. Saya percaya jemaat Jitu Sisi akan mewariskan iman kepada generasinya. Katakan amin. Amin. Jadi generasi orang Israel ini memiliki rasa tidak berdaya. Mereka ketergantungan terhadap otoritas. Mereka takut terhadap risiko.
mau memulai bisnis baru takut. Ibaratnya saya mau menebang pohon, ada beberapa pohon, 1, 2, 3, sampai 10. Ku tebang ini, nanti kalau ku tebang ini dia akan menimpa yang itu. Aduh bagaimana ya, ku tebang ini, nanti kalau ini ku tebang juga, dia akan menimpa yang itu. Saya mau tebang yang mana? Akhirnya pulang tanpa menebang apa-apa. Mengapa? Takut resiko. Itulah mental seorang budak. Tidak berani ngambil resiko, panikan, ada trauma kolektif, ada ketakutan akan terjadi kegagalan yang sama di masa lalu. Dari mana mereka tahu Bapak Ibu? Dari mulut ke mulut. Mereka pernah mendengar orang tua mereka bercerita, begini loh kami pernah mengalami begini. Belum lagi mereka mungkin melihat bagaimana orang tua mereka sendiri meninggal. Karena kematian demi kematian terjadi selama di padang gurun. Karena Tuhan menghukum mereka. Tuhan membiarkan mereka mengalami penderitaan itu. Dan anak-anak ini mengalami traumatis. Akhirnya apa yang terjadi next? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Bagaimana kita akan menuju tanah Kanaan tanpa peta, tanpa jaminan yang valid menurut pikiran manusia? Musa sih berkata, Tuhan akan menyertai engkau. Tapi Musa sendiri gak ikut mengantar mereka. Tanpa kepastian. Oh, di Mesir mereka hidup diatur Tuhan. Tapi di padang gurun ini mereka hidup tergantung mukjizat. Bagaimana mereka akan berperang? Orang-orang yang terbiasa dipelihara. Saya rindu gereja-gereja, jemaat-jemaat menjadi jemaat yang aktif dan jemaat yang senantiasa mandiri. Mandiri bukan hanya soal iman, tapi mandiri juga dalam hal organisasi. Amin. Saya tidak akan teruskan hal ini. Tetapi kemandirian yang mau saya tekankan adalah kemandirian dalam berumah tangga. Bagaimana kita menjadi imam, menjadi guru, menjadi pendeta kecil dalam rumah kita. Itu yang paling penting. Orang Israel tidak demikian. Mereka khawatir, mereka takut, dan mereka sepertinya berjalan dengan terpaksa. Next, apa ketakutan kita di masa sekarang Bapak Ibu? Rata-rata manusia memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Dan ini dipengaruhi ketakutan. Sampai detik ini jam 19.25. Kalau di sini kok jam 8 ya? Yang benar yang mana? Ini jam 8, itu jamnya salah kelihatan. Ini enggak malam kan? Ini jam 8 pagi. Rata-rata manusia itu dipengaruhi oleh pikiran dan rasa takut, minimal pikiran itu 6.000 per hari. Sampai jam 8 ini sudah berapa pikiran Bapak Ibu khawatir? Contoh saya tadi khawatir kalau terlambat. Saya khawatir kalau macet di jalan tol, kadang-kadang itu di area Jatinggala itu kadang macet di situ. Saya juga sedikit khawatir bagaimana nanti kalau saya tidak sempat, karena hari ini kebetulan ada Natal. Ini Natal perdana ya, tapi karena memang jemaat kami banyak yang pulang ketika Desember, jadi ketika Januari kami baru merayakan Natal. Hari ini ada Natal di gereja kami, mulai sekitar jam 10. Saya sedikit agak khawatir sedikit juga. Itu kalau dihitung-hitung, saya nggak tahu udah mulai 1.000 apa belum. Tapi setiap hari ada kekhawatiran. Anak sekolah kalau berangkat sekolah ada kekhawatiran. Khawatir kurang cantik, khawatir kurang pede, khawatir akan dibully. Dan mungkin anak kuliahan akan khawatir bagaimana, terutama kalau belum punya pacar, bagaimana kalau saya tidak akan laku ke depan. Tapi kekhawatiran saudara itu normal. Ya. 90% dari ketakutan manusia tidak pernah menjadi kenyataan. Jangan khawatir ya. Jangan takut. Ketakutan itu justru kalau kita pelihara akan melumpuhkan tindakan kita. Orang kalau lumpuh, kalau stroke, pasti dokter akan terus mengatakan semangat. Saya pernah melihat orang tua teman saya stroke dan dokter berkata, Bapak harus semangat, angkat tangan, seolah-olah ini enggak sakit. Karena ternyata mindset kita itu bisa mengubah dari yang lemah menjadi kuat.
Dalam Alkitab, frase jangan takut itu diucapkan lebih dari 365 kali. Ya, dan ini cukup untuk mengingatkan kita pada hari ini. Di tahun 2026 ini kita tidak boleh takut. Next, ketakutan zaman sekarang, banyak hal Bapak Ibu dalam menghadapi problema itu bisa jadi bersumber dari tidak punya figur yang dapat diandalkan. Mohon maaf, mungkin dia seorang janda, suami udah tiada. Mungkin juga dia seorang janda dan anak-anak tidak sayang kepadanya. Tidak memperhatikan dengan sungguh. Atau anak-anak sibuk. Atau mungkin dia seorang bapak-bapak ditinggalkan istrinya. Tetapi anak-anaknya kurang respek. Atau mungkin dia seorang anak. Tapi orang tuanya tidak memberi teladan yang baik. Tidak mengasuh dengan tepat. Sehingga anak tersebut kehilangan public figurnya. Kehilangan figur orang tuanya. Menghadapi kehidupan yang keras. Dia mengalami KDRT dalam rumah tangga. Mendengarkan suara-suara sumbang setiap hari. Mungkin itu perkataan toksik dari orang tua, perkataan toksik dari bosnya dan sebagainya. Ketakutan yang lain mungkin juga karena tidak tahu harus kemana. Aku lulus SMA, aku harus kemana? Aku sudah lulus kuliah, aku harus kemana? Aku udah lulus kuliah dan aku udah dapat pekerjaan, aku akan menikah dengan siapa? Atau mungkin ada trauma di masa lalu dari keluarga yang gagal. Atau bahkan trauma diri sendiri. Ketakutan-ketakutan seperti itu pada dasarnya disebabkan oleh next, yaitu manusia butuh kepastian. Salah satu sumber kecemasan terbesar adalah uncertainty, ketidakpastian. Makanya kok banyak orang memilih yang pasti-pasti aja daripada tidak pasti hanya berupa janji-janji palsu. Ya anak-anak muda ya pilih yang pasti-pasti aja. Jurusan pasti, calon pasangan pasti, dan sebagainya. Manusia juga butuh pijakan yang stabil Bapak Ibu. Maka yang pertama menjadi oleh-oleh kita ke rumah hari ini. Next, yaitu di tengah suasana yang carut marut ini. Bagaimana kita merespon kuasa Tuhan yang tetap sama itu? Pertama, memiliki pijakan yang stabil. Apa itu pijakan yang stabil? Pijakan yang stabil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dia berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Next, Tuhan telah menolong bangsa Israel dalam situasi sulit. Pada saat itu bangsa Israel hanya memiliki Taurat, Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah memiliki satu Alkitab. Isi Alkitab berapa kitab? 66 kitab. Seharusnya kita lebih yakin daripada orang Israel. Amin. Jadi situasi sulit di mana adanya mental Buddha yang diteruskan. Ada ketakutan, ada kebingungan, ada trauma, ada ragu. Tuhan juga menolong. Tuhan yang sama menolong kita di hari ini. Yang kedua, memiliki fondasi yang tetap. Kalau tadi memiliki pijakan yang stabil, tidak goncang. Sekarang memiliki fondasi yang tetap. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 28 ayat 6. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Katakan amin. Siapa yang percaya kepada batu yang teruji itu, kepada batu penjuru yang mahal itu, kepada dasar yang teguh itu, akan memiliki fondasi yang tetap dalam hidup. Sehingga kita tidak akan ragu apakah hidup kita dibangun di atas bahan dasar yang rapuh. Kita kemana-mana aman Bapak Ibu. Meninggalkan rumah tetap tenang. Mengapa? Kita tidak takut anak-anak kita nakal karena kita sudah meletakkan fondasi yang tetap. Amin. Kita tidak takut dipanggil Tuhan
Karena kita sudah mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Kita tidak takut akan terjadi apa-apa sebab kita punya iman dan itu sudah ditransfer kepada orang sekitar kita. Di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Badai apapun yang akan terjadi, hujan, banjir yang akan melanda kehidupan kita, percaya selama Bapak Ibu tetap berpegang dan mendengarkan firman Tuhan setiap saat dan melakukannya, kita akan diberikan kebijaksanaan sehingga kita bisa mengikuti gelombang itu dan kita tidak akan hanyut. Iman kita tidak akan sirna. Janji Yesus pada kita Bapak Ibu, next. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kata-kata terakhirnya dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Banyak orang gelisah saat ini. Orang kena asam lambung juga gelisah, orang sakit juga gelisah, gak punya uang lebih gelisah lagi, lapar gelisah, mau nyekolahkan anaknya gelisah, mau menikahkan anaknya gelisah dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, Yesus berkata, dia adalah sumber damai sejahtera dan itu diberikan kepada orang yang percaya. Amin. Tuhan yang pernah menolong bangsa Israel di masa lalu, dalam ketidaktahuan mereka, dalam kebebalan mereka, dalam kekurangan iman mereka, dalam keterbatasan mereka, Tuhan yang sama akan menolong kita pada hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan kita menyanyikan pujian tenang. Kita akan tenang bersama Tuhan. Situasi boleh carut marut, keadaan boleh berubah. Di hadapan kita mungkin ada semacam bangsa Kanaan. Ada raksasa-raksasa, ada tembok yang tidak dapat kita lewati. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia tetap sama. Dia mengasihi kita dulu. Jauh sebelum kita lahir Tuhan sudah melihat berapa umur kita, pada siapa kita menikah, dengan cara apa kita menjalani kehidupan ini. Banyak orang tidak tahu nama kita, tapi jauh sebelum kita dibentuk, Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahu siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Sungguh siapakah kita di tengah-tengah galaksi? Siapakah kita di bumi ini di tengah ribuan jutaan miliaran manusia? Dan Tuhan mengingat kita. Maka kita bersyukur karena Tuhan mendengar. Setiap air mata yang keluar, setiap suara hati yang berdoa dalam diam, yang tidak pernah didengar oleh siapapun, Tuhan bisa tangkap, Tuhan pahami, Tuhan rangkul engkau, Tuhan peluk engkau, karena Dia Bapa yang mengerti. Bapa, kau mendengar. Selalu
merasakan pemulihan dari Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tendang bersamamu. Oh, lebih sungguh lagi mengambil kuasa. Setiap jemaat yang mengalami penderitaan batin pada saat ini Tuhan, Hamba mau berdoa dengan kerendahan hati. Jamah dan lawan mereka Tuhan. Doa-doa yang mereka bisikkan bertahun-tahun, kiranya saat ini, di tahun 2026 ini, Tuhan jamah, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Sehingga terjadi kegerakan di tempat ini, terjadi pemulihan di tempat ini. Bersamamu Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan, setiap hati yang berdoa kepadamu, Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Beritahu mereka dengan caramu bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan yang dulu pernah memulihkan, Tuhan juga memulihkan sekarang. Tuhan yang dulu pernah mendampingi, Tuhan juga mendampingi. Tuhan yang dulu pernah menguasai, Tuhan juga menguasai sekarang dan selamanya. Kendalikanlah Tuhan roda kehidupan kami, kesehatan kami, yang sakit disembuhkan, yang memiliki luka batin akan dipulihkan, yang mengalami kesulitan finansial akan dibangkitkan, sehingga tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kami. Kami merasakan kuasa Tuhan. Tuhan akan membuat kami berbeda dan mengistimewakan kami di antara orang-orang di sekitar kami. Sebab kuasa Tuhan kami yakini tidak berubah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberitakan firman-Mu. Roh Kudus-Mu jangan berhenti bekerja dalam hati mereka. Tuhan yang mengurapi dan mengelawat mereka Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, dimanapun berada, kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu diberkati dengan firman pagi hari ini. Amin, haleluya. Terima kasih Ibu Dr. Eriani Mendrova untuk firman-Nya yang telah dibagikan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah atau gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk beribadah selanjutnya di G2CC. Nanti sore pukul 17.00 kita masih ada ibadah raya kedua bersama Pastor Jimmy Iskandar. Kemudian untuk hari Rabu kita untuk firman online masih diliburkan, kita bertemu lagi sampai dengan bulan Februari 2026. Hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 di G2CC. Kemudian hari Sabtu kita ada Youth Komsel pukul 16 sampai pukul 17 di G2CC. Ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 7 dan pukul 17.00 di tempat ini. Dan setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah Minggu pukul 7 sampai pukul 8.30. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu merupakan generasi yang baru dalam Tuhan yang akan dipersiapkan dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami. Kami tahu anak-anak ini bukan kebetulan hadir dalam keluarga, bukan juga kebetulan ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya roh hikmat, pemeliharaan dari Tuhan terus dan senantiasa memelihara mereka. Tuhan menganugerahi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan kecerdasan, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, dan pertumbuhan di dalam firman. Bukan hanya fisik mereka yang senantiasa bertumbuh, tapi Tuhan senantiasa memenuhi mereka dengan karakter-karakter yang baik, dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga mereka akan menjadi anak-anak generasi penerus bagi gereja ini, menjadi generasi penerus bagi bangsa ini. Tuhan akan mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka akan menjadi pilihan-pilihan Tuhan di masa yang akan datang. Dimanapun anak-anak kami berada, seluruh siswa-siswi sekolah minggu di G2CC, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat pemeliharaan dari Tuhan menyertai pertumbuhan, menyertai perkembangan, melindungi dari segala hal-hal yang jahat, menjagai dan mencukupkan apa yang diperlukan. Segala cita-cita yang belum terpikirkan bahkan kepada mereka dan orang tua, Tuhan yang akan mewujud nyatakan lebih baik di masa yang akan datang. Sebab apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan menyediakan kepada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami mendoakan anak-anak kami kekasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah selesai ibadah, tetapi saya mau mengajak untuk sekian menit kita secara bersama-sama menyembah dan meminta langsung. Secara pribadi Bapak Ibu ngomong sendiri sama Tuhan. Minta kesembuhan dan pemulihan Abuna. Kita secara bersama-sama, karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari saya ajak untuk menyembah. Dan di dalam penyembahan Bapak Ibu silakan sampaikan sendiri ke Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersembah kami bersyukur kami, hanya bagimu.
surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati untuk memohon kesembuhan dan pemulihan daripada Abuna ya Tuhan. Hanya perlu satu sentuhan saja. Hanya perlu satu sentuhan saja. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan untuk Abuna. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Lakukanlah Tuhan apa yang Kau pandang baik. Kami percaya. We trust you Lord. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Bapak Ibu, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu. Diberkatilah setiap langkah kakimu. Kemanapun engkau pergi Tuhan menyertai. Diberkatilah setiap persembahanmu. Diberkatilah keluargamu, anak cucumu. Diberkatilah segala apa yang menjadi kerinduan hatimu. Bukalah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala permohonan doa kami. Biarlah Allah sendiri yang mengingat dan mencatatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Mengambil satu dua Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menyambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.